Bertemu lagi dengan Ari Gunawan. Part yang keempat mengenai insight networking. Saya akan fokus cara menemukan orang yang tepat. Cara menemukan orang yang tepat. Kalau kita berbicara mengenai insight networking, sahabat-sahabat, ini bukan tentang Anda. Insight networking ini bukan tentang Anda, bukan tentang mencari pekerjaan. Insight networking ini tentang memberdayakan siapa dan apa yang Anda ketahui untuk bersinergi dan sukses di dalam pekerjaan Anda. Ingat, jadi insight networking ini adalah tentang Anda memberdayakan siapa dan apa yang Anda ketahui untuk bersinergi dengan sahabat-sahabat Anda, bersinergi dengan anggota tim yang lain, dan pekerjaannya menjadi sukses. Itulah insight networking. Sehingga boleh dikatakan, sahabat, bahwa bernetworking itu atau berjejaring di dalam sebuah organisasi memiliki definisi kolaborasi. Apa? Memiliki definisi kolaborasi. Nah, definisi kolaborasi sendiri adalah merupakan proses partisipasi beberapa kelompok dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kita harus sepakat dulu dengan pemahaman tentang kolaborasi. Oleh sebab itu saya membuat sebuah definisi bahwa kolaborasi itu adalah merupakan proses partisipasi beberapa orang di dalam kelompok dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kalau pemahaman ini Anda, sahabat-sahabat manajer, sudah sependapat dengan saya dan sepaham dengan saya, maka Anda wajib hukumnya membangun insight networking. Wajib hukumnya apa? Membangun insight networking. Nah, di dalam membangun insight networking ini, yang paling penting adalah Anda harus mencari pemain kunci dimanapun Anda di dalam organisasi dapat menemukannya. Saya ulangi lagi, bahwa di dalam membangun insight networking ini, istilahnya cari pemain kuncinya dimanapun Anda menemukannya di dalam organisasi Anda. Jadi pemain-pemain kunci harus dicari. Nah, membangun insight networking ini, sahabat-sahabat, mulailah dengan rekan-rekan Anda. Jaringan horizontal dulu di seluruh organisasi Anda. Jadi di dalam Anda memulai membangun networking, mulailah dengan rekan-rekan Anda, jaringan secara horizontal di seluruh organisasi perusahaan Anda. Ini yang harus dimulai di dalam membangun insight networking. Nah, dengan demikian Anda akan terhubung dengan key person, orang-orang kunci di dalam organisasi Anda yang nantinya bisa berkolaborasi dengan Anda. Orang-orang kunci yang nantinya bisa bersinergi di dalam pekerjaan Anda sehingga output daripada perusahaan itu menjadi maksimal. Oleh sebab itu, Anda harus terhubung dan menemukan key person di dalam organisasi Anda. Ini sangat penting di dalam Anda membangun insight networking. Nah, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa
Di dalam sebuah perusahaan, goal pekerjaan Anda harus memiliki pelayanan prima. Karena Anda tidak bisa bekerja sendiri. Kalau Anda lihat rantai pelayanan perusahaan, kalau pelayanannya di dalam itu prima, goal pekerjaan akan maksimal. Saya akan kasih contoh. Anda misalnya di sales marketing department, Anda sebagai manajernya, Anda nggak bisa kerja sendiri. Anda tergantung kekuatan daripada manajer-manajer lain supaya goal pekerjaan Anda menjadi prima. Anda harus tahu pemain-pemain kunci keuangan, akuntansi, siapa. Anda harus tahu siapa key person di logistik. Anda harus tahu siapa key person di dalam quality control. Anda harus tahu key person di production department. Nah, bukan hanya sekedar tahu namanya. Yang menjadi pertanyaan di dalam rantai pelayanan itu adalah, apakah Anda sudah mengenal dengan baik? Bukan hanya sekedar mengenal namanya. Yang saya maksud mengenal di organisasi Anda adalah, apakah Anda sudah mengenal dengan baik rantai sistem di perusahaan Anda? Nomor satu, rantai sistem di perusahaan Anda. Yang kedua, apakah Anda sudah mengenal dengan baik orang-orang di rantai sistem perusahaan Anda dan siapa key person-nya? Nomor dua. Nomor tiga, apakah Anda sudah mengenal dengan baik kekuatan dan kelemahan rantai sistem di dalam pelayanan pekerjaan di perusahaan Anda, dan siapa orang-orang yang menentukan di perusahaan Anda itu di dalam rantai-rantai sistem? Nah, di dalam membangun insight networking, ketiga ini menjadi bagian terpenting buat Anda untuk mengenalnya dengan baik. Tidak hanya sekedar mengenal nama, tapi mengenal rantai sistem perusahaan dengan baik, orang-orang di dalam rantai sistem dan siapa key person-nya, mengenal kekuatan dan kelemahan sistemnya dan kekuatan dan kelemahan orangnya yang ada di situ. Ini Anda harus memahami itu jika Anda ingin membangun insight networking. Sahabat, sebagai manajer, tugas Anda adalah mengenal dan memahami orang-orang dalam sistem tersebut yang terkait dengan pencapaian objektif pekerjaan Anda agar Anda sebagai manajer sukses. Oleh sebab itu, carilah orang-orang dalam organisasi di lintas fungsi. Siapa bagian keuangan, sistemnya bagaimana, siapa yang menentukan, bagian produksi, sistemnya seperti apa, dan siapa yang menentukan. Anda wajib untuk mengenal dan memahami orang-orang dan sistem di bagian-bagian tersebut supaya pekerjaan Anda menjadi mudah nantinya, supaya bisa bersinergi, supaya bisa berkolaborasi, supaya hasilnya menjadi baik. Nah, teman-teman, jadi manajer harus mengenali dan memahami key person di setiap rantai pelayanan perusahaan. Nomor satu, kalau tadi yang saya bahas tadi, siapa orangnya. Nomor dua, apa yang dikerjakannya. Nomor tiga adalah kekuatan dan kelemahannya. Ini kalau Anda memahami dan mengenali, ini adalah modal kesuksesan Anda sebagai manajer. Model kesuksesan Anda sebagai manajer, Anda harus mengenali siapa orangnya di situ, apa yang dikerjakan, apa kekuatan dan kelemahan, supaya Anda nanti bisa bersinergi. Yang lemah Anda bisa support, yang kuat Anda bisa pekerjakan, bersinergikan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, tadi kan setelah mengenal, setelah tahu
siapa bos-bosnya di situ, siapa key personnya. Setelah tahu, Anda harus pengen tahu. Bukan hanya pengen tahu namanya aja, tapi pengen tahu secara dalam. Apakah saya telah mengenal seutuhnya dan apa yang bisa saya lakukan berguna bagi pekerjaan saya dan berguna bagi pekerjaan orang lain. Anda harus want to know, harus pengen tahu itu. Sahabat, jika saya bertemu dia, bos-bos itu atau key person di dalam sebuah perusahaan, percakapan awal apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikatakan? Jadi apa? Apa yang harus dikatakan? Yang harus Anda tanyakan, apa yang sedang dia kerjakan? Apa yang dia sedang kerjakan? Apa yang sedang dia kerjakan? Nah, ini favorit pertanyaan saya kalau saya bertemu kepada orang-orang itu, kepada bos-bos di dalam rantai pekerjaan, orang keuangan, orang logistik, atau orang IT. Favorit saya yang pertama, saya selalu mengatakan, apa yang sedang Anda kerjakan? Nomor satu. Sehingga saya bisa eksplorasi pekerjaan dia. Yang kedua, saya tanyakan juga, apa kendalanya? Sehingga saya bisa bikin potret di bagian itu. Yang ketiga, apa tantangan Anda di dalam mengerjakan itu? Yang keempat, siapa orang-orang terbaik di tim Anda? Supaya saya bisa menemukan kunci-kuncinya. Yang kelima, apa yang membuat mereka hebat? Dari 5 pertanyaan ini, saya mendapat foto yang sangat jelas di timnya, di divisinya, di rantai pelayanan itu. Sehingga saya mengenal tidak hanya sekedar nama, tapi keseluruhan sistem dan orang-orang di dalam sistem itu. Kekuatannya dan kelemahannya. Apa yang membuat dia berhasil, apa yang membuat dia gagal. Ini favorit yang sering saya lakukan. Nah, dari pertanyaan yang saya lakukan tadi, yang ingin saya capai adalah yang pertama, bagaimana sistem bekerjanya di bagian tersebut. Nomor 1. Nomor 2, siapa saja yang mengerjakannya. Nomor 3, bagaimana kemampuan mengerjakannya. Jadi, dengan melihat ketiga tadi, saya akan menemukan orang-orang yang kemampuannya kerja tepat dengan pekerjaan yang tepat menjadi tim yang tepat dan solid untuk bekerja sama menyelesaikan goal kita, untuk menyelesaikan goal Anda. Jika Anda bisa menemukan tadi apa yang dikerjakan, sistemnya seperti apa, orangnya siapa, kekuatan dan kelemahannya apa, Anda akan menemukan partner untuk berkolaborasi yang tepat, sehingga bisa bekerja sama dengan tepat, akan menjadi tim yang tepat. Apa yang terjadi? Goal Anda akan tercapai dengan tepat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Sampai Insight Networking berikutnya.